Assalamualaikum coy. Oke, wei. Ngalah. Sorry. Oke cuy, ini adalah hari pertama aku masuk kerja di kampus. Ya ke kampus tapi nggak kuliah teman-teman. Ke kampus tapi kerja. Yes. Nah, ini kebetulan begitu masuk itu langsung ada UTS ya untuk mahasiswa. Jadi nanti aku ada tugas untuk menjaga UTS. Ini kebetulan cuacanya enak banget, cerah, nggak mendung. Semoga sampai sore nggak hujan ya teman-teman ya, karena posisi aku nggak bawa jas hujan. Ini juga rencananya mau ngisi bensin aja, cuma memang ngisi bensin buat isi-isi aja sedikit, nggak sampai banyak. Rencananya mau ke pom bensin terdekat ya teman-teman. Ini sudah kelap-kelip dan sudah melakukan perjalanan cukup jauh cuy. Dan ini range-nya juga ada tuh, sudah strip, nggak tahu bensinnya masih ada apa enggak, tapi masih bisa jalan ini. Nah ini mungkin kalau yang tahu bisa komen teman-teman, kalau sudah kelap-kelip itu sebenarnya isinya ada berapa sih, berapa liter sih di dalam tangki. Jadi minimal kita bisa tahu tuh ngisinya berapa itu, karena kadang kalau semisal sudah kelap-kelip itu jarak itu nggak terlalu kelihatan teman-teman. Ada kadang jaraknya keluar, ada yang nggak keluar. Nah itu kalau nggak keluar kan jadi gambling cuy. Aduh, ini mau kapan atau mau kapan ngisinya ya, karena memang belum tahu jaraknya. Tuh ini sudah strip. Nah kalau aku sih mikirnya gini, kalau sudah strip nih ya, range-nya memang harusnya diisi sih ya, karena kita belum tahu nih jaraknya itu berapa. Sisa dari bensinnya itu bisa menempuh jarak berapa. Dan ini juga untuk tenaga, untuk mesinnya itu juga nggak ada perubahan apa-apa. Biasanya kan kalau yang benar-benar bensinnya habis kan ngelandet ya. Ini enggak sih. Nah, aku takutnya lancar aja tiba-tiba habis dorong, aduh, motor. Jadi ini karena sudah kelap-kelip, aku isi aja. Oke cuy, nah, kita ke pom bensin ya. Nah, coba ya, kita ngisi buat percontohan aja. Kita ngisi Pertamax 50.000. Itu nanti range-nya itu berapa ya? Ini kan strip tuh, anggap aja 0 lah ya. Nah, itu range-nya berapa? Walaupun mungkin sebenarnya masih ada nih, karena belum macet total ya. Berarti kan kemungkinan masih ada bensin di sini. Terima kasih Pak Gojek. Oke. Kita ngisi 50.000 cuma buat ngecek aja kalau 50.000 dengan bensin range strip ya, atau bener-bener kosong ya. Sebenarnya nggak bener-bener kosong, itu nanti range-nya keluar atau tidak. Nah ini sebelum ini kan nih 100.000 tuh 141 km. Ini lumayan nih teman-teman. Nah kita nolkan lagi. Nah jadi kita tahu 50.000 itu jaraknya berapa nanti. 50.000 Pak ya. Ini sebenarnya sih nggak wajib ya turun ya, karena memang sudah ada tangkinya. Tapi kalau aku pribadi udah kebiasaan turun cuy. Oke, 50.000 dapat 3,68. Masih Pak. Nah, oh ternyata belum berubah. Tuh kan, beginilah. Tuh belum berubah sama sekali cuy.
Nah itu kadang seperti itu, tapi nanti katanya kalau nggak salah ya, kalau sambil jalan nanti akan ada perubahan. Nanti kita cek aja ya. Tuh udah mulai tuh, udah mulai naik. Cuma satu naiknya, cuy. Nah itu untuk range-nya belum ya, karena mungkin masih di apa ya, diproses ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke cuy, ini sudah mulai masuk ke Purwokerto. Enak banget tuh, bagus, pemandangannya bagus, hijau-hijau, langitnya biru. Dan ini untuk stripnya nambah satu lagi jadi 2 strip ya. Jadi kalau ngisi 50.000 itu dapatnya 2 strip. Nah cuma range-nya itu belum ada. Mungkin ya, ini mungkin kalau misal diisi lebih banyak lah baru keluar range-nya. Cuma kadang nanti kalau misal keluar, nanti aku kabarin teman-teman sisa berapa gitu ya. Nah ini juga alhamdulillah untuk cuacanya juga cerah dan lumayan rame, nggak terlalu sepi-sepi amat ya teman-teman ya. Saya nggak tahu, mungkin masih dalam rangka arus balik. Hampir saja. Kadang nggak rating ke kanan dulu, jadi kita kan niatnya nutupin, nggak tahu kalau ternyata motornya juga mau nutupin mobil. Oke, ini kondisinya, wah ini mau mendaki gunung cuy. Enaknya perjalanan, cukup ramai. Dulu ramai. Apa tadi karena motor ya? Mungkin ya. Oke cuy, gas. Enak banget motornya itu ya. Ini kan coba lihat di tripnya ya, ganti olinya itu 1600 ya. Jadi sudah di kilometer 1600 ya. Setelah ganti oli, nanti mungkin ganti olinya lagi di kilometer 2500 sampai 3000. Karena ini kebetulan olinya juga oli yang enak, oli yang bagus, alhamdulillah. Kemarin terakhir itu olinya Motul 7100 yang lumayan harganya. Tapi enak serius teman-teman. Jadi ini kondisi di 1600 ini malah enak, enteng motornya. Awal-awal setauku ya, ini mungkin awal-awal mungkin agak sedikit lebih berat apa ya, mungkin karena oli baru. Tapi lama-lama semakin kilometernya bertambah itu semakin enak. Nggak tahu, mungkin karena olinya udah encer ya, mungkin ya. Waduh, mau nututin aja susah. Oke, kita tututin. Ini posisi mau belok kanan. Wow, hawanya enak banget. Cuma ramai banget. Aduh, mau ngebut jadi susah. Nah biasanya kalau semisal motor kayak gini teman-teman ya, ya sebenarnya nggak hanya motor setik ya. Semua motor kalau semisal kondisinya itu stabil, gasnya itu stabil ya, nggak main-main gas ya, atau nggak becek-becek gas, itu pasti lebih irit cuy. Lebih irit daripada motor yang stop and go. Maksud stop and go itu kalau semisal ada lampu merah kan berhenti, terus habis itu lampu hijau ngegas lagi. Nah itu maksud dari stop and go. Itu lebih boros kalau semisal motornya berhenti terus ngegas, berhenti terus ngegas, itu
lebih boros. Tapi kalau gasnya stabil, misal katakanlah kayak gini, di gigi 6 aja, di gigi 6 aja, di gigi 6 atau gigi 5, nah kayak gini nih, dan sesuai ya, tidak tidak terlalu tinggi gasnya, itu insya Allah motor akan lebih irit dan juga mesin akan lebih tidak tersiksa lah ya. Tapi kalau kita sukanya bejek-bejek gas, nah itu biasanya mesinnya akan lebih tersiksa, otomatis ya pasti perawatannya harus lebih intensif ya. Cuma gini kan tergantung kondisi jalan. Kalau memang kondisi jalannya kayak gini susah, ya mau nggak mau harus berhenti gas. Nah, ini contohnya nih, weng. Ini sudah mulai masuk ke UMP. Apakah di UMP akan rame? Kemungkinan sih rame cuy, kemungkinan rame, karena ya ini hari pertama kali masuk langsung UTS ya, otomatis kan mahasiswanya pada banyak yang datang. Dan ini aku pakai knalpot yang Takashi DB Killer teman-teman, atau Takashi peredam, jadinya nggak bacot banget. Lumayan rame. Nah, kampus kita di belakang yang paling tinggi itu. Ada parkiran gak ya? Tuh, jangan-jangan nggak dapat parkiran ini. Parkir di sini aja ya, yang dingin ya. Enggak lah, di depan aja. Lumayan ramai cuy. Nah, agak enaknya kalau di situ panas ya. Cari yang nggak panas. Di sana. Nah, di sini nggak terlalu panas sih. Alhamdulillah. Oke cuy, ini adalah kampus tercintaku. Nanti kita spill ya, masuk ke dalamnya ya teman-teman ya. Ikuti terus. Oke cuy, kita lagi nunggu lift nih. Ini mahasiswa-mahasiswa yang lagi mau UTS. Dan ya ini kalau semisal kita ke ruang dosen kan di lantai 8 ya. Jadi kalau naik tangga ya pusing. Nah, akhirnya ingat adabnya, orang yang keluar lift dulu, baru setelah itu kita yang masuk. Oke, kita cek dulu lantai 8. Oh iya. Ya, ini di sini karena memang kondisi lagi pada UTS jadi cukup ramai teman-teman. Tapi insya Allah aman. Oke, ruang dosen FEB. Nah, ini ruang kerjaku, ruang istirahat, ruang transit ini di sini di lantai 8. Kebetulan kalau ruanganku sendiri itu di pojok. Lah ini kalau teman-teman lihat ini ada pintu-pintu, ini adalah ruangan dosen ya untuk FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ruanganku kita buka ya. Lama nih di sini, udah hampir 2 minggu nggak buka. Nah, ini di sini biasanya kalau aku ngecek yang perlu aku tanda tangani atau aku periksa. Setelah ini kita langsung ke ruang ujian.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini di sini untuk mata kuliah perpajakan, sepertinya Bu Ani ya. Ini sifatnya open book. Jangan lupa lihat petunjuk pengerjaannya dulu. Ini langsung saya bagi terus langsung sudah dikerjakan aja. Oke cuy, ini adalah daftar hadir yang perlu aku tanda tangani sebagai pengawas. Ini baru satu, karena baru satu mata kuliah. Nah ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti ujian harus membawa kartu daftar hadir ujian. Nah nanti juga ada yang namanya presensi, ada yang namanya absensi lah ya. Nah ini untuk absensinya mereka juga harus tanda tangan. Ini kebetulan ada 3 kelas, jadi ada 3 presensi. Ini total sekitar 15 atau 16 mahasiswa ya. Jadi kalau satu pengawas itu sekitar segituan, 15-16 mahasiswa sampai 20 mahasiswa. Kalau 2 pengawas itu sampai 30 sampai 35. Dan aku juga harus mengisi berita acara di sini. Ini untuk mata kuliah dan lain-lain, sampai ke kondisi atau keadaan UTS-nya. Nih, ayo semangat, semoga dilancarkan. Alhamdulillah. Akhirnya sampai Purbalingga cuy. Ini hujan di Purbalingga. Saya tak lap dulu ya. Dan ini teman-teman, range-nya ini baru keluar teman-teman. Jadi 128 ya. Sebenarnya tadi itu sudah keluar, cuma ini posisinya juga nggak sempat saya cek. Ini 128. Jadi tadi ngisi bensin 50.000 itu lah, saya kurang tahu, mungkin katakanlah 5 liter ya, dengan sisa bensin yang ada itu bisa 128 km. Weh. Jadi mungkin katakanlah dalam seliter itu bisa, wah ya lumayan ya teman-teman ya, lumayan ya, lumayan irit ya. Jadi teman-teman jadi sekarang paham dan tahu ya, dengan 50.000 itu kita bisa mengendarai Zetik ini dengan jarak kira-kira 128 km. Ya tergantung juga dari cara penggunaan kita sih sebenarnya. Kalau sering kebut-kebutan, gasnya sering dibecek-becek ya lebih boros gitu. Dan di sini juga tidak pasti ya, dalam arti kalau ngomong akuratnya itu nggak akurat banget, karena apapun itu yang tergantung dari gimana kita ngegasnya ya. Tapi yang jelas di sini kalau aku sih kerasa ya lumayan irit ya untuk motor 4 silinder. Jangan disamain ya kayak motor-motor yang irit-irit kayak mungkin kayak PCX yang seliter bisa 50 kilo. Itu kan irit ya. Bahkan motor-motor kayak Supra, Beat itu kan irit-irit banget. Ini kan bayangkan aja knalpotnya dari mesin aja ada 4 ya. Ya otomatis kan pasti lebih boros. Tapi daripada moge, ini saya bisa pastikannya iritan ini. Karena kalau moge itu seliter bisa 13 kilo teman-teman. Bayangkan seliter 13 kilo. Wow, ampun deh. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video keseruan kita di hari ini. Walau nggak seru-seru amat ya. Jadi teman-teman alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas kita, mengawasi UTS sama kumpul bareng teman-teman, dan akhirnya kita pulang di sini. Kalau teman-teman suka dengan videonya atau mau lihat-lihat video yang lainnya, teman-teman bisa subscribe yang belum subscribe ya. Kalau mau komen-komen atau mau diskusi, silahkan teman-teman bisa nulis di kolom komentar.
Nanti insya Allah apa yang bisa saya jawab, kalau teman-teman tanya saya pasti jawab. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.